A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadihi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadiri wa miqdaril azim. Pertama, selawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidil Wujudi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Asyikhuna Al-Murabina Al-Arif Billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kita bertemu lagi di hari Jumaat yang penuh berkah ini, akan untuk saling share, saling belajar mengajar terkait tentang kajian kita tentang ilmu tauhid tasawuf dan tauhid sufi atau tauhid irfani, atau kajian dengan ilmu-ilmu irfan. Saya akan mencoba mengkaji kitab secara utuh. Kitab yang saya pilih berupa kitab tasawuf Nusantara, salah satu kitab tasawuf Nusantara yang bernama Jawami al-Asrar atau Himpunan Segala Rahasia Kitab Jawa karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari. Kitab ini merupakan suatu ringkasan dari kitab karangan ulama Nusantara juga, yaitu kitab Lataiful Asrar kalangan seorang ulama seorang ulama asal dari Gujarat, India, yang pernah menjadi mufti di Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu Lataiful Asrar. Kitabnya lumayan tebal. Dan juga kitab ini berbahasa Jawa, berbahasa Arab, dan dengan terjemahannya dengan bahasa Jawi yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dan kitab ini adalah boleh katakan sebagai ringkasan kitab Lataiful Asrar. Boleh katakan siapa sosok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau juga ulama sufi yang berasal dari Banjar dan satu perguruan dengan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Bersama-sama berguru di Aramain di Mekah dengan guru yang sama, Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samani Al-Madani, yaitu pemilik daripada tarekat Samaniyah. Dengan demikian, Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang bertarekat Samani. Tarekat ini banyak berkembang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril mahrifati wal yaqini. Segala puji itu yaitu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menerangi segala hati kita dengan cahaya marifat dan yakin. Wadakhalana ma'al awliyahi wassalihin, dan memasukkan kiranya akan kita serta segala tentaranya wali dan segala orang-orang salihin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, dan rahmat Allah dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad yang penghulu segala nabi yang mursal. Wa ala alihi wa sahbihi tayyibina tahirina, dan segala keluarganya dan segala sahabatnya yang baik-baik, mereka lagi suci mereka itu. Fallama wassalatu fil biladil al-mahrusati ahluha faraitu waziraha ahzam ikamati dinillahi ta'ala. Maka manakala sampai hamba ke dalam negeri yang mahrus atau negeri yang dilindungi, dipelihara ahlinya, maka kulihat akan wazirnya, menterinya yang besar-besar amat baik pada mendengarkan agama Allah Ta'ala. Fatarajahtu hadhil
Yang dimaksud negeri ini adalah negeri Kesultanan Banjar. Fatarajahtu hadhihi nubzata min kutubil sufiyati wa asrarihim ila lisanil jawiyatil hasaniyah. Maka aku karang akan suatu kitab ini daripada segala kitab ahlus tasawuf dan segala rahsianya mereka itu kepada bahwasanya kepada bahasa Jawi amat fasih lagi amat baik, iaitu daripada kitab Hilur Rumus dan kitab Ajaibul Mubin dan kitab Khususus Mutala'ah, dan hamba masukkan sedikit-sedikit daripada kitab Hasral Insani, serta hamba tambahi pula daripada segala isyarat guru hamba dan sekiranya barang yang didapatinya. Fahadaituha lahu biwajhillahi ta'ala. Maka hamba persembahkan sekeping kitab ini bagi Wazir Azim itu dengan karunia Allah Ta'ala. Saqallahu lahu min biharil mahrifati wa tauhidi wa najahu min fitnati yaumil wahid. Mudah-mudahan diterimakan Allah Ta'ala kiranya baginya daripada laut marifat. Mudah-mudahan disiramikan Allah Ta'ala kira-kira baginya daripada laut marifat dan tauhid, dan dilepaskan Allah Ta'ala kiranya akan dia daripada segala fitnah hari kiamat. Wasama'tuhu jawa ma'al asrar, dan aku namai akan dia akan jawami al-asrar, yakni menghimpun segala rahsia. Faja'alatuhu ala arba'ina fusuli, maka aku jadikan akan dia atas 4 fasal. Ini merupakan mukadimah daripada Musyannif Syekh Arsyad Al-Banjari dalam mempersembahkan kitab ini kepada pemerintahan kerajaan Banjar pada masa itu, iaitu kerajaan Martapura. Kemudian kita masuk Al-Faslul Awal. Fi bayani ma'rifatillahil azim. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan marifat Allah Ta'ala yang amat besar. I'lamu aywal talibul annal ma'rifatil wajibatu 'alal ibad. Ketahuilah olehmu hai orang-orang yang menuntut ilmu atau kalangan para salik, bahwasanya marifat itu wajib atas tiap-tiap seorang hamba sekaliannya. Liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Karena firman Allah Ta'ala, dan tiada kujadikan akan jin dan manusia melainkan kujadikan ia mereka mengenal dan menyembah akan daku. Atau dalam tafsir Ibnu Abbas di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah ditambah illa liya'rifuni wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni wal ya'rifuni, dan tidak kujadikan jin manusia melainkan untuk menyembahku dan untuk dapat bermarifat dan mengenalku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Syahdan, sekali-kali tiada didapati seorang hamba Allah Ta'ala mengenal akan hak Ta'ala melainkan akan dia daripada sesudah mengenal akan dirinya, seperti sabda Sayyidina Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, seorang tidak akan mengenal, seorang hamba Allah Ta'ala tak akan mengenal Allah melainkan dia akan mengenal dirinya terlebih dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
seorang tidak akan mengenal Allah melainkan dia akan mengenal dirinya terlebih dahulu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal ia akan Tuhannya. Maka yang dimaksud di sini hadis man arafa nafsahu faqad, maka dikatakan sini sebagai hadis penguat daripada wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni wal ya'rifuni. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk menyembahku dan mengenalku. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu dengan mengenal, seorang tidak akan, yaitu harus mengenal dirinya terlebih dahulu, maka ia baru akan mengenal Tuhannya. Yang dimaksud di sini nafsi, yang dimaksud nafsi atau diri ini diri bagaimana? Apakah diri secara fisik atau diri secara ruhani? Maka Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan yang dimaksud dengan diri, ma'rifatul nafsi atau ma'rifat diri. Jadi, maka adalah dengan kata diri itu dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, diri tubuh atau diri basyariah, iaitu dinamakan akan dia insanil basyariah. Keduanya daripada yang dijadikan daripada 4 unsur, yaitu air, tanah, api dan angin. Ini merupakan unsur-unsur di dalam diri manusia. Kajian ini banyak dikupas dalam kajian filsafat, atau dalam istilah lain ada filsafat ilahiyah yang dipopulerkan oleh Syekh Abu Nasar Al-Farabi dan Abu Rais Ibnu Sina. Maka ini merupakan kajian ilmu-ilmu filsafat atau cikal bakal timbulnya ilmu anatomi, ilmu tubuh, yaitu manusia terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api dan angin. Kalau dalam Ibnu Sina telah banyak mengkaji kajian ini dalam kitabnya Isyarah wal Tanbihah yang telah disarahkan lagi oleh Khawaja Nasiruddin At-Tusi. Maka maka 4 unsurlah yang terbentuknya diri manusia. Ada daging, darah, limpa, lambung, hati, empedu, otak dan lain sebagainya. Maka dari unsur-unsur ini dalam pandangan tasawuf dapat dikatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat 2 unsur, yaitu unsur api dan angin itu dominan daripada unsur syaitan. Sedangkan unsur air dan tanah dominan daripada unsur insan. Apabila seorang lebih dominan unsur apinya, maka orang itu sering marah. Ada orang yang sering sifat temperamennya panas, suka pemarah, garang, kejam dan lain sebagainya, pendendam. Itu dominan unsur apinya dalam dirinya, dalam hatinya. Ada terlebih lagi unsur angin. Apabila unsur anginnya lebih mendominasi di tubuh manusia, dominasi angin, maka orang itu tidak tetap. Pendiriannya tidak tetap, sering goyah dan juga tidak sabar, sering pergi ke sana dan sering pergi kemari. Itu apabila unsur anginnya lebih dominasi daripada unsur-unsur lainnya. Apabila unsur air lebih dominan, maka orang itu bersifat pemaaf, lemah lembut, sering sedih dan menangis, atau lebih bersifat memaafkan atau bersifat ikhlas dan rida. Apabila orang itu sangat banyak ikhlas dan rida atau sidik atau tawakal, itu lebih dominan sifat airnya. Apabila sifat tanahnya lebih dominan, pertanda orang itu lebih dominan sifat tawaduk dan sabar. Tawaduk, rendah diri dan sabar. Sebagaimana tanah tanah itu sering diinjak, dilempar kotoran, tapi dia diam saja, tidak berbuat, tidak bermasalah. Tapi apabila dominan apinya, maka apabila sering disinggung, api itu akan berkobar dan dia akan marah. Itu merupakan unsur insani basyariah. Itu mengenal diri yang pertama. Yang kedua, dirinya bahwa yaitu dinamakan akan dia insan al-kamil. Kemudian keduanya yang kemudian dijadikan daripadanya nur, faid ilaihah atau cahaya emanasi ketuhanan, zat subhanahu wa ta'ala. Maka ialah hakikat dirinya yang qaim ia dengan wajibul wujud, ialah yang bernama dengan a'yan sabitah dan suratul rahman
dan suratul haq dan suratul ilayah dan suratullah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khalaqa adama ala surati rahman, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupa sifat yang bernama Rahman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha khalaqa adama ala suratihi, artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam atas rupa, atas sifatnya yang qaim ia dengan zatnya. Maka diri yang pertama, diri yang kedua lah yang dikatakan sebagai man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Diri yang dimaksud adalah diri hakikat manusia ini adalah sebagai insan kamil. Ya, insan kamil dari segi ruhnya, fitrah manusia ini suci, bahwa manusia itu berasal daripada limpahan cahaya ketuhanan zat Allah Ta'ala. Sesungguhnya ruh insan kamil ini dirinya berdiri dengan wajibul wujud yang bernama a'yan sabitah. Jadi dengan demikian hakikat manusia ini sebagai gambaran Allah atau suratul haq, atau sebagai manifestasi atau tajalli atau mazhar daripada sifat-sifat Allah Ta'ala ada pada diri manusia. Penjelasan ini lebih lengkapnya akan dikupas dalam kitab Al-Insan Al-Kamil karangan Syekh Sayyidi Abdul Karim Al-Jili, atau dalam kitab Futuhat Al-Makiyah karangan Syekh Muhyiddin Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Lanjut, maka bicarakanlah olehmu hai talib hak akan perkataan ini, mudah-mudahan dianugerahilah akan dikau oleh Allah Ta'ala akan marifat nafsah, niscaya ku peroleh marifat Rabbah. Maka apabila kita telah dapat mengenal diri kita sebagai suratul haq, gambaran Allah, atau suratul ilaihah, gambaran ilahi, atau sebagai limpahan manifestasi daripada cahaya Allah atau tajalli Allah atau mazhar Allah, maka kita baru kita dapat mengenal Rabbah, mengenal Tuhan. Karena hubungan antara manusia dan Allah tidak dapat dipisahkan. Maka dari karenanya bahwasanya alam ajsam itu bayang-bayang alam ruh. Di sini Muhammad Syekh Arsyad Al-Banjari mengutip satu kalam dari seorang ulama sufi, yaitu dari Syekh Syarifuddin Mahmud bin Daud Al-Qasyari, ya, tentang masalah martabat wujud. Dikatakan dan dari karenanya bahwasanya alam ajsam ini ialah bayang-bayang alam ruh. Sesungguhnya alam ajsam ini alam jisim, alam jasmani, alam fiskal yang dapat kita lihat, yang sekarang dapat dihirup, baik itu alam di langit, di bumi dan di langit. Sebenarnya alam itu merupakan madhar atau bayang-bayang daripada alam ruh. Dan alam ruh itu bayang-bayang daripada a'yan sabitah. Sesungguhnya alam ruh itu bayang-bayang dari a'yan sabitah. Dan a'yan sabitah itu bayang-bayang martabat asma Allah Ta'ala yang bernama wahidiyah. Dan martabat wahidiyah itu bayang-bayang daripada martabat sifat Allah yang bernama wahdah. Dan martabat wahdah itu bayang-bayang martabat zat Allah Ta'ala yang bernama ahadiyah. Maka adalah pada hakikatnya insan itulah yang bayang-bayang daripada martabat zat Allah Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah Ta'ala. Boleh dikatakan lagi, dan alam ajsam itu bayang-bayang daripada alam ruh. Ini model daripada martabat 7 dan model naik. Dan alam arwah itu bayang-bayang daripada a'yan syabitah. Dan ayam sabitah itu bayang-bayang daripada martabat asma Allah Ta'ala yang bernama wahidiyah. Dan martabat wahidiyah itu bayang-bayang martabat sifat Allah yang bernama wahdah. Dan martabat wahdah itu bayang-bayang martabat zat Allah Ta'ala yang bernama ahadiyah. Maka pada hakikatnya insan itu iaitu bayang-bayang daripada martabat zat Allah Ta'ala. Sebagaimana pembahasan kita yang kemarin tentang, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita kemarin tentang hadrat al-kamsah, sesungguhnya yang dikatakan insan di sini adalah martabat alam nasud. Maka alam nasud itu adalah bayang-bayang daripada hazrat alam malakut. Dan hazrat alam malakut bayang-bayang daripada hazrat alam jabarut.
dan azrah alam jabarut merupakan bayang-bayang hazrat alam lahut, dan azrah alam lahut tak lain daripada bayang-bayang daripada hazrat ahud. Maka itulah pengajian kita kali ini. Kita cukupkan ya. Besok akan kita sambungkan lagi tentang syahdan ya, sampai ke syahdan, bahwasanya hak Ta'ala menjadikan semata-mata sekalian alam ini maksud karena menjadikan pilihan daripada sekalian makhluk. Itulah yang kita kaji sekarang tentang intinya, kesimpulan tentang wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun wa liya'rifuni, dan Allah tidak menjadikan jin manusia melainkan untuk mereka menyembahku dan marifat kepadaku. Maka di sini liya'budu itu tingkatan syariat. Dia menyembah Allah. La ilaha illallah la mahmuda bihaqil Allah. Iaitu menyembah dalam arti kita mengerjakan amal syariat, amal ma'ruf nahi munkar, mengerjakan apa yang perintah dan menjauhi segala dilarang. Iaitu dalam bentuk salah satunya adalah dengan salat. Tidak hanya salat, tapi dengan amal-amal ibadah lain, zakat, puasa, zikir, berakhlak baik dan lain sebagainya. Sedangkan kedua, illa liya'rifuni, itu bermakna hakikat, itu mengenal. Seseorang tidak akan mengenal dan aku tidak menjadikan jin manusia melainkan untuk mengenalku. Mengenal itu iaitu dengan mengenal diri terlebih dahulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Diri di sini sudah saya jelaskan ada dua, ada diri bersifat insan basyariah yang terdiri dari api, yang terdiri dari unsur angin, api, air dan tanah. Dan juga yang kedua diri yang bersifat al-insan al-kamil, yaitu manusia ini sebagai limpahan daripada cahaya nur Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu dikatakan sebagai gambaran Allah, yaitu insan kamil yang paling sempurna adalah tak lain daripada Sayyidil Wujudi Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Dan juga tidak hanya Rasulullah, bahwa manusia ini juga dikatakan sebagai insan kamil. Insan kamil yang paling terbaik adalah para wali-wali Allah, para salihin, para salihin, para al-kutub, dan juga para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja mungkin pembahasan singkat saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.